Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizul Putra Saleh, NIM 2014020083. Saya akan membacakan hasil diskusi makalah, yaitu berkaitan tentang konsep dasar, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, saya masuk pada pengertian administrasi dalam konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi itu terdiri dari dua kata yang masing-masing punya pengertian yang berbeda atau tersendiri. Jika kedua kata itu digabungkan, maka akan menambah pengertian baru. Kata administrasi menurut kata asalnya yaitu etimologis, berasal dari bahasa Latin ad ditambah dengan ministret. A berarti intensif, sedangkan ministret berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi tugas seorang administrator itu adalah memberikan pelayanan prima dalam arti sebenarnya maupun dalam arti singkat. Yang kedua, saya akan masuk pada pentingnya administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir sebagai berikut. Pertama, itu mengangkat derajat kinerja para pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu menolong menerjemahkan atau merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, serta prosedur dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya. Yang keempat, yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Yang ketiga, saya masuk kepada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan dengan Pancasila. Di samping itu, secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim ruhaniyah atau psikologis dan sosial dengan perhatikan dan memupuk kejujuran serta sifat amanah dan keikhlasan. Yang ketiga, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan dalam setiap individu. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dan melakukan pekerjaan yang diemban. Yang keenam, mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspek dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan menyeluruh dan utuh. Selanjutnya, saya akan masuk kepada fungsi atau proses dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui yang namanya planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu actation atau fungsi penggerakan, aktuasi namanya. Artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, saya akan masuk pada ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Dr. Hadari Nawawi menyatakan, secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan, meliputi bidang-bidang yang pertama yaitu manajemen administratif. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi itu bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang kita harapkan atau yang kita capai. Yang kedua itu manajemen operatif. Dalam manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan benar. Kemudian pada bagian yang selanjutnya itu administrasi kurikulum.
Menurut administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi serta mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya di sini penjelasan dari saya. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.